akhirnya sudah datang teman-teman, yang ditunggu-tunggu, kiriman untuk hari ke 12 ya, hari ke 12. Halo teman, jumpa lagi dengan saya Yusuf Indra. Ini adalah hari karantina mandiri saya yang ke berapa ini? Yang ke 12 ya. Yang ke 12. Nah, kali ini saya akan sedikit ya menjelaskan mengenai kenapa saya memilih tidak berpuasa di bulan Ramadan, di bulan yang suci ini. Oke, langsung saja saya jelaskan. Kalau video yang kemarin saya sudah menjabarkan ya bagaimana proses kami sekeluarga ini bisa bisa tidak sakit ya, bisa tidak sakit walaupun ibu saya sedang dirawat ya, dan juga dia sebagai pasien positif ya, pasien positif COVID-19. Jadi juga bukan tidak PDP lagi, tapi sudah positif ya. Nah, padahal kalau kita pelajari, kalau kita dapat informasi banyak di media dan juga dari kalangan tenaga medis ya, bahwasanya interaksi personal sesama manusia itu sebagai media virus untuk melakukan penularan lah ya. Virus dapat berpindah bisa menular dari orang satu ke orang yang lain lewat interaksi ya. Interaksi kan dropletnya kan cairan tubuh lah. Sedangkan kami di sini sekeluarga, anak saya juga itu kan sering berkomunikasi. Iya, banyak benda-benda yang sering kita pegang bersama. Terus belum lagi anak saya juga disuapin. Iya, didulang, disuapin, digendong, minum jamu bekasnya. Iya, bekasnya ibu saya ya. Nah, apakah virusnya tidak tidak ikut menyebar ya? Kelihatannya kok sangat kecil sekali lewat informasi yang kami dapatkan, penyebarannya sangat masif ya, sangat masif, sangat gampang. Nah, sehingga sangat kecil lah kemungkinan kami tidak tertular itu. Oke, paham ya dari sini ya. Nah, karena kemungkinan besar itu kita semua tertular, maka penyebab kami tidak sampai sakit itu sebenarnya kemungkinan paling besar itu adalah kekuatan imunitas ya. Imunitas diri saya, terus habis itu istri ya, sama bapak itu kan, dan anak saya kemungkinan dalam kondisi prima ya, dalam kondisi terbaiknya. Nah, salah satu faktor yang bisa memperkuat imunitas itu adalah makanan yang bergizi. Paham kan ya? Makanan yang bergizi, seluruh suplemen kita penuhi, kebutuhan tubuh kita penuhi. Ya, mineral kita penuhi, maka tubuh itu bisa fit, bisa sehat. Ketika tubuh bisa sehat, tubuh sedang sehat, maka virus terutama yang dipersoalkan virus COVID-19 itu kelihatannya sedikit lah efeknya ketika menulari kami. Ya mungkin kayak digelitik aja ya mungkin ya. Kemungkinan seperti itu, sehingga kami semua bisa survive sampai saat ini. Ya, jadi kuncinya adalah di imunitas. Saya sebagai
penderita ya, sebagai orang yang berada di pusaran virus corona ya, itu benar-benar merasakan ya bagaimana kekuatan imunitas diri ya dari suplai makanan yang bergizi, terutama dari rempah-rempah ya, seperti temulawak, kunir, terus habis itu serai, kayu manis ya, itu sering kami konsumsi setiap hari. Nah, terus hubungannya apa dengan berpuasa? Nah, ini ya, jadi ketakutan kami ketika di dalam masa-masa sulit seperti ini, jadi perlu dipahami ya, bahasanya virus itu sudah ada, dia sedang melakukan penyerangan, tapi sulit menyerang diri orang-orang yang sehat. Nah, maka kami sekeluarga itu harus mempertahankan bahwasanya imunitasnya tetap harus terjaga dengan baik. Supaya apa? Supaya virus itu tidak mudah untuk menyerang kami sekeluarga ya. Nah, ketika kita berpuasa, maka yang terjadi itu adalah perubahan pola hidup, perubahan pola makan, perubahan pola minum. Ada keterbatasan waktu. Ketika tubuh itu sedang memerlukan suplai makanan, tapi dalam kondisi kita itu harus berpuasa, maka makanan itu tidak bisa kita konsumsikan ya. Ada larang-larangannya, harus makan jam 4 ya, sebelum jam 4 lah, jam 4 pagi sahur. Habis itu kita baru bisa berbuka itu habis maghrib ya, saat maghrib ya. Nah, ini kan kondisi yang sangat rentan, sehingga pada waktu itu saya sudah apa ya, sudah berpendapat bahwasanya puasa bukan merupakan pilihan yang tepat dalam masa-masa sulit seperti ini ya. Terus saya baca artikel. Sebelum saya tanya kepada guru saya ya, terhadap teman-teman dan kerabat saya, apakah orang yang berada di pusaran COVID-19 itu boleh tidak berpuasa? Ya, ternyata ada 3 pendapat ya. Ada 3 pendapat dari para ulama. Yang pertama, saya bacakan ya. Tetap harus berpuasa Ramadan meski terancam virus corona ya. Ini pendasarannya adalah ayat Al-Baqarah 183 sampai 185 ya. Yang isinya paling diwajibkan kamu untuk berpuasa. Intinya seperti itu ya. Nanti saya carikan ya. Surat Al-Baqarah. Nanti aja ya. Jadi pendapat pertama itu tetap berpuasa ya, walaupun kita berpotensi sangat besar terkena virus. Yang kedua, mereka sangat percaya diri ya, bahwa keadaan sekarang ini di rumah saja itu apa ya, sangat jauh dari ancaman virus COVID-19 ya. Terus yang ketiga, puasa tidak menurunkan imunitas. Itu pendapat ya, memperkuat lah. Ada yang berpendapat bahwa puasa tidak menurunkan imunitas, malah semakin meningkatkan ya. Itu ya. Terus alasannya juga, terus bahkan ada yang memandang menjalankan ibadah puasa kemudian meninggal karena COVID-19 sudah menjadi takdir Allah ya. Nah, jadi orang yang berpendapat bahwasanya puasa wajib di bulan Ramadan walaupun ada ancaman COVID-19 itu mempunyai 4 alasan tersebut ya. Kewajiban berpuasa berdasarkan Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Yang kedua, memandang bahwasanya strategi pemerintah di rumah saja itu
sudah menjauhkan kita dari ancaman COVID-19. Yang ketiga, puasa tidak melemahkan imunitas. Dan yang keempat, mati pada waktu puasa karena COVID-19 itu sudah takdir ya, atau bisa dikatakan mati syahid. Nah itu ya, kemungkinan seperti itu ya. Itu pendapat pertama ya, bahwasanya puasa tetap wajib. Pendapat yang kedua, boleh tidak berpuasa khusus tenaga medis. Jadi yang diperbolehkan tidak berpuasanya tenaga medis ya. Penjelasannya ada sama ya. Mesti ayat yang digunakan mesti Al-Baqarah 183 sampai 185 ya. Tuh, terus yang kedua, pengecualian tenaga medis. Jadi yang pertama itu adalah wajib berpuasa ya sesuai dengan surat Al-Baqarah tadi ya. Tapi kan di ayat ke 184 itu kan bagi yang kan kompensasi lah bagi yang tidak bisa berpuasa ya. Terus yang kedua, yaitu pengecualian tenaga medis dipandang memiliki kesamaan analogi dengan orang sakit dan dalam perjalanan sebagai disebutkan teks ayat Al-Baqarah 185. Nanti kita sama-sama cari ayatnya ya. Yang ketiga, memandang keadaan masih terkendali di rumah saja. Jadi hampir sama lah dengan pendapat yang sama ya. Yang keempat, merasa puasa tidak melemahkan imunitas. Jadi sama ya. Jadi pendapat satu dan pendapat kedua itu tidak ada jauh berbeda ya. Nah, yang menarik ini adalah pendapat saya. Pendapat yang ketiga. Kalau pendapat 1 dan 2 itu adalah harus berpuasa, wajib lah. Tapi yang pendapat kedua, khusus tenaga medis diperbolehkan tidak berpuasa. Nah, pendapat ketiga ini sangat jauh berbeda. Diperbolehkan tidak berpuasa bagi semua elemen masyarakat yang terancam pandemi corona. Paham ya? Orang yang mempunyai kemungkinan terkena corona, terkena COVID-19, gak usah poso. Nah itu, ini pendapat ketiga ya. Pendapat ketiga itu juga sama ya, juga sama pendasaran ayatnya Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 sama ya misalnya. Nah, sebelum bahas itu saya bahas dulu apa sih penyebab apa ya, kenapa kok muncul pemikiran bahwasanya puasa sangat tidak tepat di masa pandemik ya. Sama dasarnya adalah Allah sangat menjaga kehidupan umat manusia. Allah itu pengen lah manusia tetap eksis, tetap survive ya, tetap apa ya, tetap ada di dunia ini. Apalagi kan seluruh alam semesta, seluruh isi bumi itu kan diperuntukkan untuk manusia ya. Allah itu sangat apa ya, menjaga umat manusia. Hal-hal yang bisa mengancam keselamatan jiwa manusia, perintah wajib pun bisa berubah. Jadi sesuatu yang bisa mengancam keselamatan jiwa manusia itu hukumnya bisa berubah. Contoh, kita tidak boleh makan anjing, tapi kalau kondisi tertentu tidak ada makanan lagi yang bisa dimakan, anjing itu bisa menjadi makanan yang halal. Paham ya? Gak ada lagi. Jadi daripada meninggal, ya mending hukumnya berubah hukumnya. Nah ini ya, sebelum saya membahas pendapat yang ketiga lebih detail, ini saya bacakan dulu ya suratnya ya. Al-Baqarah 183 sampai dengan 185. Lalu saya itu ya, saya bacakan translate-nya ya.
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Itu ya, itu bunyi ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Intinya berpuasa wajib kecuali orang-orang yang yang dalam keadaan sakit, terus dalam perjalanan lalu ia berbuka, terus apalagi, dan orang-orang yang berat menjalankannya. Nah, nanti orang yang berat nanti seperti apa, nah kemudian mencari sendirilah ya. Itu kalau dari surat Al-Baqarah ya, dari surat Al-Baqarah dibilangkan seperti itu. Nah, ini saya diberitahu ya bahwasanya pertama itu, penjelasan pertama bahwasanya kenapa sih tidak berpuasa di bulan Ramadan pada masa pandemik itu adalah salah satunya adalah Allah itu selalu menjaga ya, selalu ingin manusia tetap ada, manusia tidak punah, karena semua yang ada di muka bumi ini adalah diperuntukkan untuk manusia ya. Hewan, tumbuhan, udara, virus pun ya sebenarnya juga diperuntukkan untuk manusia ya. Pokoknya seluruh habitat yang ada di muka bumi ini adalah semuanya untuk kesejahteraan manusia. Kedua itu adalah itu ya, tentang surat Al-Baqarahnya, perintah kewajiban berpuasa Ramadan diperintahkan pada orang-orang beriman untuk kondisi normal. Jadi surat Al-Baqarah itu kondisinya dalam kondisi normal ya, kondisi tidak ada ancaman yang sangat nyata, ancaman apa ya yang sangat krusial lah. Nah, bila ada kondisi khusus mesti ada pengecualian. Orang sakit dalam perjalanan, terus itu kan harus mengganti ya, membayar atau mengganti. Nah, tapi kondisinya berat, maka dikasih kompensasi dengan membayar fidyah kan. Kondisi berat yang dimana adalah kondisi yang sulit untuk melaksanakan puasa walau di lain waktu, namun bukan kondisi yang mematikan. Nah, keadaan sekarang menurut guru saya ya, penyebaran virus corona kan sangat masif ya, sangat dapatlah kita lihat ya bagaimana sih Pemkot, pemerintah itu mati-matian ya untuk memerangi virus corona. Di mana-mana disemprot disinfektan, dan disinfektan sangat bahaya.
tapi kan tetap disemprotkan. Soalnya ya virusnya gak ketok ya, musuhnya gak ketok ya, tapi nyerang wong akeh. Dan terakhir kan di Surabaya kan satu pabrik itu banyak yang terkena. Salah satunya kan ibu saya ya, yang sudah positif ya di sana. Nah, ini kan penyebarannya begitu berbahaya. Apalagi masyarakat kita juga sangat takut ya. Siapa sih yang nggak takut ya? Takut semuanya. Kan seperti itu. Ini kondisi yang tidak normal, kondisi yang penuh dengan ancaman. Ya. Ribuan orang meninggal ya, atau mungkin bisa diprediksi bisa jutaan orang ke depan ya. Ancaman virus ini begitu nyata, mengancam tidak hanya petugas medis yang berada di garis depan saja, namun bisa menyerang siapa saja. Tahu kan kalau penyebaran virusnya bisa dari interaksi, bisa dari benda juga. Apalagi kita juga sering menggunakan uang sebagai media transaksi. Uang itu sangat rawan, sangat rentan. Kalau tidak salah virus bisa bertahan di uang itu 5 jam. Nah, belum tentu uang tersebut dalam 5 jam tidak berganti orang. Bisa jadi dalam 5 jam itu perpindahan tangannya berapa banyak ya, dari satu uang. Ya sangat bahaya. Virus itu penyebarannya seperti itu ya, mengancam siapa saja tanpa mengenal waktu ya. Tidak ada jaminan walau di rumah bisa bebas dari corona ya. Yang pasti ya, gak ono jaminan kalian di rumah itu bebas ya, gak ada ya. Potensi penularannya sangat tinggi. Nah, kondisi sekarang itu dinilai sama guru saya sebagai kondisi darurat, tidak dalam kondisi umum, tidak dalam kondisi normal, ini kondisi darurat ini. Saya juga merasakannya ya. Bagaimana saya di karantina mandiri, padahal kondisi saya sangat sehat. Ya, saya sangat sehat. Nah, bayangkan, lihat ya, anak saya yang seperti ini. Nah, lihat ya. Nah, di karantina mandiri, sehat bro kondisinya. Nah, saking apa di karantina, saking takutnya warga dan pemerintah. Ini membuktikan bahwasanya ancaman virus sangat tinggi. Belum tentu anak saya yang sehat tadi itu tidak terbebas dari virus. Nah, padahal sudah sering berinteraksi sama ibu saya yang kondisinya positif. Ya. Maka guru saya bahwasanya tidak tepat kalau dalam kondisi ini kita itu berpuasa. Apalagi berpuasa itu juga memiliki efek sosial ya. Bukan kita berpuasa terus untuk diri kita sendiri, enggak. Efek sosial masyarakatnya kan juga besar. Ada tarawih, ya, ada tadarus. Tidak hanya tarawih dan tadarus saja, apalagi takjil di mana-mana. Orang jualan di jalan ya, terus dikerumuni orang banyak. Itu menjadi tradisi kita. Ya, kalau bulan Ramadan berapa jumlah orang yang berjualan di jalan? Banyak. Berapa orang yang beli? Banyak. Perlu dipahami, kerumunan sangat tinggi tambahan. Nah, makanya kan ini kalau terjadi penyebaran virus juga akan semakin cepat. Dan tidak hanya masalah pribadi, tapi masalah sosialnya itu loh. Efeknya loh, oh Ramadan berpuasa. Nah, maka akan tercipta berbagai macam lapak-lapak. Lapak-lapak membuat orang ketika mau berbuka itu datang membeli. Nah, seperti itu ya. Banyak orang jualan, terjadi kerumunan. Terus itu kalau jualan ya
Belum lagi pembagian takjil di jalan-jalan. Tradisinya kalau di Surabaya takjil di mana-mana, orang bagi-bagi takjil gratis itu. Yang terjadi apa? Dah motor mandek kabeh, juwajer. Nah, gitu jajar-jajar rapi ngono enggak. Ono sing keroyokan langsung. Nah, itu. Bagaimana potensi besar terjadi penularan? Sangat besar sekali. Ya. Itu ya. Terus guru saya juga memandang puasa itu menurunkan imunitas sesuai dengan referensi tenaga ahli di dunia medis, beberapa referensi. Jadi orang yang pro juga referensinya tenaga ahli pro puasa itu meningkat imunitas. Nah, orang yang tidak pro terhadap puasa dapat meningkat imunitas juga referensinya juga tenaga ahli. Ya, nanti bisa dibahas lain waktu ya. Puasa dapat menurunkan imunitas itu juga ada penelitiannya sebenarnya. Terus habis itu tidak hanya itu saja, guru saya juga itu ya berpendapat bahwasanya dia membuat rujukan itu ya, pemikirannya berdasarkan referensi buku penanganan COVID-19 di Wuhan. Jadi ini dia bilang, kebetulan saya mendapatkan buku panduan pencegahan virus corona 101 tips berbasis sains yang dapat menyelamatkan hidup Anda, The Coronavirus Prevention Handbook, 101 Science-Based Tips That Could Save Your Life, Chief Editor Wang Shou, MD, Chief Physician of Wuhan Center, dan sebagainya lah. Nah, intinya buku ini tuh ditulis ya, dia menceritakan gaya hidup seperti apa yang dianjurkan untuk menghadapi pandemi COVID-19 di sana ya, di Wuhan. Sama konsumsi makanan protein tinggi. Jadi kita itu harus mengkonsumsi makanan berprotein tinggi setiap hari, termasuk ikan, daging, telur, susu, kacang polong, dan kacang-kacangan. Pastikan asupan gizi cukup sesuai menu makanan sehari-hari. Jangan konsumsi daging binatang liar. Yang kedua, konsumsi buah-buahan dan sayuran segar setiap hari dan tingkatkan asupan sesuai menu makanan sehari-hari. Yang ketiga, minum air tidak kurang dari 1500 ml setiap hari, lebih juga lebih baik ya. Saya biasanya 2 liter sampai 3 liter. 4, menerapkan pola makan yang beragam dari berbagai jenis, warna, dan sumber berbeda-beda. Konsumsi lebih dari 29 jenis makanan setiap hari yang seimbang dari daging dan tumbuhan. Yang kelima, pastikan cukup asupan nutrisi berdasarkan pola makan rutin. Yang keenam, malnutrisi untuk lanjut usia. Pasien dengan penyakit saluran pembuangan yang kronik disarankan untuk mengkonsumsi suplemen nutrisi komersial, maksudnya pakai obat-obatan ya. Yang ketujuh, nah ini yang penting, jangan berpuasa atau melanjutkan diet selama epidemik COVID-19. Yang kedelapan, pastikan istirahat teratur dan minimal 7 jam setiap hari. Yang kesembilan, olahraga secara pribadi sedikitnya 1 jam setiap hari. Jadi wajib untuk berolahraga ya. Jangan dilakukan secara kelompok tapi mandiri. Yang ke-10, selama epidemik COVID-19 disarankan untuk mengkonsumsi suplemen multivitamin, mineral, dan minyak ikan laut. Jika panduan itu diringkas menjadi, pertama, tubuh harus diisi oleh makanan atau minuman yang standar dan berkualitas. Yang kedua, jangan atau tidak makan dalam kurung puasa atau mengurangi makanan dalam kurung diet ya. Jadi yang kedua itu intinya itu adalah jangan berpuasa dan jangan berdiet. Yang ketiga, olahraga dan istirahat yang cukup. Jadi
Jadi itu ya yang jadi referensi dalam guru saya dalam memutuskan bahwasanya cara tepat untuk supaya survive dalam kondisi ancaman virus corona adalah memperkuat sistem imunitas dan tidak berpuasa ya, sesuai dengan referensi dari buku penanganan virus corona di Wuhan. Itu soalnya kan di sana kan ya sudah pastilah sudah berapa ribuan orang yang terselamatkan ya. Jadi tidak perlu penelitian yang begitu dalam, itu langsung praktek lapangan soalnya, sehingga kemampuan dalam ya itu dengan penelitian lah, bahasa berapa sampelnya kan sudah ratusan ribu orang itu yang jadi sampel dalam penanganannya ya, sehingga menurut guru saya itu sangat valid ya. Buku tersebut adalah buku yang sangat valid dalam dalam panduan menangani virus corona ya. Oke, itu terus dia juga dia tidak hanya berdasarkan buku tersebut, dia juga mencoba untuk mencari informasi ya. Dia juga lihat beberapa artikel media seperti Kompas, Hidayatullah dan lain-lainnya, itu menyatakan bahwa puasa dapat meningkatkan imunitas. Lah itu masih diperdebatkan, belum ada kepastian seperti dinyatakan oleh Profesor Walter Longo. Kami tidak dapat memprediksi bahwa puasa berkepanjangan memiliki efek luar biasa dalam mempromosikan regenerasi sistem hematopoietik. Ini pernyataan tahun 2014. Perlu dipahami bahwa puasa Ramadan adalah puasa berkepanjangan ya, sehingga hasil penelitian tidak dapat dijadikan pijakan untuk puasa Ramadan. Peneliti gabungan dari Israel, Italia, dan Maroko tahun 2017 yang dipublikasikan jurnal Frontiers in Immunology November 2017 menyebutkan bahwa puasa Ramadan hanya sedikit mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, tidak signifikan. Namun beberapa ahli Inggris skeptis ya terhadap penemuan tersebut. Dr. Graham Rook, Profesor Emeritus Imunologi Universitas College London, mengatakan itu hal yang mustahil. Nah itu ya, jadi beberapa referensinya banyak sebenarnya, cuman yang diberitahukan ke saya tahu cuman itu sih, sama buku tentang coronavirus ya. Nah itu plus pendasaran Al-Quran, surat Al-Baqarah, dan hadis tentang penaklukan kota Mekah ya. Ini ya hadisnya itu dari Sa'id bin Musayyab. Sesungguhnya ia ditanya soal puasa di waktu perjalanan, lalu ia menceritakan sebuah riwayat bahwa Umar bin Khattab berkata, kami berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan sebanyak 2 kali, yaitu perang Badar dan pembebasan Makkah. Dan kami berbuka maksudnya tidak berpuasa ya di kedua peperangan tersebut. Nah terus ada yang gini ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ya, ia berkata, kami berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 16 Ramadan. Di antara kami ada yang berbuka, ada pula yang berbuka. Dan kami ada yang berpuasa dan ada pula yang berbuka. Orang yang berpuasa tidak mencela orang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang berpuasa. Itu ya. Terus ada lagi ya, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kami bergabung sama Rasulullah tadi ya. Terus kami singgah di suatu tempat, maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian telah dekat dengan musuh dan berbuka lebih menguatkan kalian.
ini merupakan rukhsah dispensasi keringanan, karena itu sebagian dari kami tetap berpuasa dan sebagian lainnya berbuka. Kemudian kami singgah di tempat lainnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian sudah berada di depan musuh dan berbuka lebih menguatkan kalian, maka berbukalah. Dan kali ini bukan rukhsah keringanan, maka kami pun berbuka. Nah itu ya, itu berdasarkan hadis juga. Maka dari situ saya dijawab sama diberitahu sama teman guru, janganlah berpuasa di masa kamu sedang menjalani karantina mandiri. Virus yang ada di daerahmu, di lingkunganmu itu, atau mungkin dari dirimu sudah 99% lah. Berpuasa sama dengan mengurangi imunitas. Potensi sakitmu lebih besar daripada yang lain. Bayangkan ya, kalau saya dan keluarga berpuasa, jadinya apa ya? Ini aja kami belum dirapid tes aja sudah was-was rasanya. Ini janjani ditambah lagi isolasi ini. Rapid tesnya reaktif kan ya, potensi sakit lebih tinggi. Hingga ketika saya bilang tidak berpuasa, itu tidak ada ya teman-teman saya atau orang-orang di sekitar saya yang menghujat ya. Ya mereka paham betul lah kondisi saat ini seperti apa, kondisi saya dan keluarga seperti apa. Imun turun, maka konsekuensinya sakit. Sakit, maka konsekuensinya adalah dibawa ke rumah sakit dan diisolasi. Isolasi, paham ya bagaimana isolasi di rumah sakit, di karantina di rumah sakit. Sangat mencekam ya. Bagian tidak pernah masuk ke ruang isolasi mungkin nggak ada gambarannya. Bagi yang sudah bisa menggambarkan, wah serem lah rasanya. Ibu saya aja sampai ketakutan seperti itu kok ya. Sehingga saran saya ya, bagi teman-teman yang sedang mengalami hal yang seperti kami sekeluarga, saran saya janganlah berpuasa ya. Sehatkan diri kalian, jalani karantina 14 hari dengan kondisi survive, kondisi stamina utuh ya. Jangan gambling ya, jangan gambling. Kalau ada yang bilang kan wajib, itu hukumnya wajib, suruh yang bilang tersebut datang ke rumah kalian, datang dan menemani kalian sambil berpuasa, biar dia bisa merasakan kalau sakit itu konsekuensinya itu seperti apa. Ingat ya, ini masa pandemik, masa kalian itu sedang mengalami, sedang bertarung lah dengan musuh ya. Musuhnya itu tidak kelihatan, musuhnya adalah virus. Kalian harus bisa bertahan dari serangan mereka. Sakit sedikit, konsekuensinya sangat besar. Oke, ya mungkin ya itu saja share hari ini berkenaan dengan saya berpuasa atau tidak. Tadi sudah saya jelaskan ya, bukunya seperti apa, dan bukunya ya bisa kalian download ya, The Coronavirus Prevention Handbook ya. Ini penanganan, buku yang jadi rujukan ya, penanganan di Wuhan. Bisa kalian baca sendiri bagaimana sih cara mereka menghadapinya. Ini sudah ditranslatekan menggunakan bahasa Indonesia ya, sehingga bisa dipelajari, mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan lah, dan kita semua bisa tahu bagaimana sih kita menghindari musuh yang tak terlihat ya. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua dikasih kesembuhan dan juga diberi kesehatan ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.